Halo Sobat Giziners, kembali lagi dalam NutriTalk Update. Kali ini aku akan membahas terkait penyakit kardiovaskular dan jenis diet yang tepat untuk penyakit ini. Ada yang penasaran? Mari kita bahas. Penyakit kardiovaskular merupakan peringkat pertama penyakit tidak menular yang mengakibatkan kematian di dunia. Salah satunya adalah penyakit jantung koroner atau yang dikenal dengan istilah coronary heart disease, juga disebut coronary artery disease atau atherosclerotic heart disease. Adalah suatu kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah saat darah dibawa menuju jantung. Penyakit ini disebabkan oleh penumpukan plak dalam dinding arteri yang mengakibatkan bagian dalam arteri menjadi lebih sempit sehingga memperlambat aliran darah. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyakit jantung koroner yaitu yang pertama usia. Meningkatnya umur individu maka berpotensi untuk menderita penyakit jantung koroner dalam jangka waktu. Ini digunakan untuk terjadi penumpukan plak dan proses kerapuhan dinding pembuluh darah semakin panjang. Pada laki-laki, kejadian puncak manifestasi klinis penyakit jantung koroner adalah 50-60 tahun. Sedangkan perempuan pada usia 60-70 tahun. Yang kedua adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Pada pasien hipertensi, ditemukan terdapat defek dalam regulasi pengendalian tekanan darah. Jantung bisa berkontribusi dalam terjadinya hipertensi melalui mekanisme peningkatan kardiak output dan curah jantung akibat aktivitas berlebih dari saraf simpatis. Yang ketiga adalah hiperlipidemia. Hiperlipidemia yaitu tingginya kadar lemak di dalam darah, seperti kolesterol, trigliserida, ataupun keduanya. Dan yang keempat adalah merokok. Orang yang merokok memiliki 2-3 kali lipat beresiko terkena penyakit jantung koroner dibandingkan dengan yang tidak merokok. Orang yang merokok akan terjadi penurunan kadar HDL atau high density lipoprotein dan mengakibatkan penebalan dinding pembuluh darah meningkat. Hal ini dapat juga terjadi pada perokok pasif. Dan yang kelima adalah riwayat keluarga. Seseorang yang mempunyai riwayat keluarga akan 2 kali lipat berpotensi untuk menderita penyakit jantung koroner. Dan yang keenam adalah pola makan. Pola makan yang tidak sehat seperti mengkonsumsi karbohidrat berlebih, tinggi lemak dan tinggi kolesterol akan berpengaruh terhadap penyakit jantung koroner. Seseorang yang mengkonsumsi lemak jenuh berlebih akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Penumpukan kolesterol tersebut akan mengakibatkan aterosklerosis atau penebalan pada pembuluh darah koroner. Kondisi ini dapat menyebabkan berkurangnya kelenturan pembuluh darah sehingga serangan jantung koroner akan lebih mudah terjadi jika terdapat penyumbatan. Lalu berdampak pada aliran darah yang membawa oksigen ke jaringan dinding jantung pun terhenti. Dan yang ketujuh, stres. Stres dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu mengalami stres akut dan stres kronik. Stres akut yaitu stres dengan jangka pendek akan menimbulkan sedikit resiko gangguan kesehatan. Stres akut bukan merupakan faktor resiko, tetapi dapat memicu penyakit kardiovaskular. Ketika stres akut terjadi, hal ini menyebabkan peningkatan denyut nadi, peningkatan penggunaan oksigen, dan penyempitan pembuluh darah, menyebabkan plak arteriosklerotik terpisah, menyebabkan serangan jantung. Sedangkan stres kronis adalah stres yang menyebabkan respon maladaptif tubuh untuk mengubah gangguan kekebalan, hormonal, dan metabolisme yang meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Dan yang kedelapan, konsumsi minuman beralkohol. Kesembilan, kurangnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik yang terstruktur pada kegiatan harian maupun latihan fisik juga dapat memicu terjadinya kegemukan. Ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang dikeluarkan dapat mengarah pada kelebihan berat badan dan obesitas yang memicu terjadinya penyakit jantung koroner. Dan yang ke-10 adalah status gizi. Status gizi lebih atau obesitas memiliki peran penting dalam terjadinya peningkatan kejadian penyakit jantung koroner. Orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas
dapat beresiko 4 kali lipat terkena penyakit jantung koroner pada laki-laki maupun perempuan. Akar penyebab terjadinya kegemukan adalah perilaku, yaitu gaya hidup, pola makan, dan aktivitas fisik. Tanda dan gejala penyakit jantung koroner yaitu nyeri dada, sesak nafas, serangan jantung, perubahan debaran jantung, dan kelelahan ekstrim. Berikut adalah jenis diet pada penyakit jantung koroner, yaitu rendah lemak. Untuk sumber karbohidrat yang dianjurkan adalah nasi, roti, kentang, mie, makaroni, bihun, dan sereal. Dan yang perlu dibatasi adalah crackers, pancakes, cornbread, dan popcorn. Dan yang dihindari adalah semua jenis karbohidrat yang dimasak dengan banyak lemak seperti cake, pastry, croissant, biskuit, butter rolls, dan kentang goreng. Untuk sumber protein hewani yang dianjurkan adalah daging sapi, ayam tanpa lemak, ikan, scallops, dan putih telur. Dan yang dibatasi adalah kepiting, lobster, udang, dan cumi-cumi. Untuk penggunaan kuning telur maksimum 2 butir per minggu. Dan yang dihindari adalah jeroan, otak, sosis, hot dogs, lemak babi, ham, kulit unggas, bebek, dan kambing. Untuk sumber protein nabati yang dianjurkan adalah tempe, tahu, dan kacang hijau. Dan yang perlu dibatasi adalah kacang pistasio. Dan yang dihindari adalah kacang tanah, selai kacang tanah, dan kacang mete. Untuk sayuran, semua jenis sayuran dapat dikonsumsi ya. Dan yang dihindari adalah sayuran yang dimasak dengan banyak minyak atau lemak. Untuk buah yang dianjurkan adalah semua jenis buah, jus buah, sari buah, dan air kelapa segar. Dan yang dibatasi adalah alpukat dan durian. Penggunaan jenis susu yang dianjurkan adalah susu skim, susu kedelai, yogurt rendah lemak. Dan yang dibatasi adalah keju rendah lemak. Dan yang dihindari adalah susu full cream dan hasil olahannya seperti yogurt yang tinggi lemak, es krim komersial, dan coklat komersial. Dan penggunaan lemak yang dianjurkan adalah minyak kedelai, minyak jagung, minyak biji bunga matahari. Dan yang dibatasi adalah minyak sawit, salad dressing, dan mayonnaise. Dan yang perlu dihindari adalah gaji, lemak hewan, lemak babi, butter, margarin, minyak kelapa, santan kelapa, makanan yang menggunakan banyak minyak atau lemak. Baiklah, sekian dari pembahasan aku terkait penyakit jantung koroner. Jadi, bagi kamu yang ada pertanyaan, silakan mengisi kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, dan bagikan informasi penting ini kepada keluarga ataupun kerabat kalian ya. See you the next video, bye-bye!